صالحا فمقوله إلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam pengajian rutin kita di malam Rabu. Dan insyaAllah ini pertemuan terakhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Lagi pas bulan puasa kita jadi aja ngaji pagi gitu. Pagi ketika Ramadan pengajian kita diganti ba'da subuh. Ba'da subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaallah kita akan mendengarkan khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khutbah yang beliau sampaikan di hari terakhir bulan Sya'ban ketika itu. Jadi kira-kira kelam nak puasa, nah hari kini Nabi itu khutbah. Maka pas nih Jumat kayak gini. InsyaAllah kita puasa Sabtu. Yang Jumat itu tak naruh rasanya khutbah yang paling pantas, tema yang paling pantas untuk diangkat oleh khatib kecuali ini, khutbah terakhir Nabi SAW. Pas kelamnya Ramadan. Khutbah ini diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi. Al-Farisi berarti orang Persia. Salman itu dari Persia asli. Sekarang masuk wilayah Iran, Irak, itu Persia. Salman berasal dari situ, dari tempat yang namanya Asfahan. Jadi Sayyidina Salman radhiyallahu an, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Berkhutbah, telah menyampaikan khutbah kepada kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari terakhir bulan Sya'ban. Apa isi khutbah beliau? Beliau bersabda,
Ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim. Wahai sekalian manusia, kata Nabi, kalian akan berjumpa, akan dinaungi oleh satu bulan yang agung. Syahrul mubarak, bulan yang berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Ja'alallahu siyamahu fariidah. Allah telah menjadikan puasa di siang harinya, di siang hari bulan Ramadan, fariidah, sebagai satu kewajiban untuk kita. Jadi syariat puasa ini, Bapak Ibu, baru ada di tahun kedua baginda Nabi SAW tinggal di Madinah Al-Munawwarah, tahun kedua Hijriah. Sebelum itu berarti tak ada syariat puasa di bulan Ramadan, belum ada. Setelah Nabi pindah ke Madinah, baru ada syariat ini. Sebelumnya bagaimana kaum muslimin puasa? Jadi dulu kaum muslimin melakukan puasa, termasuk puasa yang wajib itu puasa di tanggal 10 Muharram, puasa Ashura. Itu dulu wajib, puasa Ashura itu. Baik itu puasa di bulan Ramadan, diperintahkan oleh Allah berpuasa sebulan penuh, maka derajat puasa Ashura yang tadinya wajib turun status hukumnya jadi sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Ja'alallahu siyamahu fariidah, kata baginda Nabi, Allah telah menjadikan puasa di siang hari kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan salat di malam harinya sebagai ibadah sunnah. Yang dimaksud di sini salat tarawih. Berapa rakaat sih? 20 Ini pesan kami kepada pengurus masjid. Peganglah yang 20. Peganglah yang lama, peganglah yang 20. Aku tak ada nama tarawih 8, tarawih 20, tak ada. Cuma pesan baik, peganglah yang itu baik. Nabi SAW melanjutkan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, kebaikan yang hukumnya sunnah di bulan suci Ramadan, maka bagaikan dia mengerjakan kewajiban di bulan lainnya. Nilai ibadah sunnah, Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu dapat pahala wajib. Bukan hukumnya jadi wajib, tak ada, tetap sunnah. Tapi pahalanya itu seolah-olah itu ibadah wajib. Dan ini cuma ada di bulan suci Ramadan, tak ada di bulan lain. Macam tadi kita ngerjakan masuk kamu mayang tahiyat, kemudian ngerjakan 2 rakaat qabliyah maghrib, lanjut 2 rakaat ba'diyah maghrib. Itu seluruhnya amalan sunnah. Tapi ketika kita lakukan di bulan suci Ramadan, dapat pahala amalan wajib. Jadi rugi kalau kita tak ada memperbanyak amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Apa di luar puasa lain, nah mayang kita malam kini, mayang ba'diyah maghrib dengan mayang malam Sabtu kayak gini, lain nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma ada di bulan Ramadan. Maka berniatlah, pasang niat
untuk mengerjakan sunnah Nabi SAW semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan. Kapan lagi, ini bulan riyadhah, bulan latihan untuk itu. Paling tidak, kata Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Sukri bin Ali bin Syihab, kata beliau, paling tidak kamu dalam sehari itu, kita kan mayang Bapak Ibu 17 rakaat salat wajib. Kata beliau, minimal, itulah minimalnya, 17 rakaat pula kita mengerjakan salat sunnah. Ini pesan beliau kepada kami, 17 rakaat salat sunnah. 17 rakaat salat sunnah itu rinciannya, 10 itu salat rawatib, salat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, 10 rakaat. Total salat rawatib itu berapa rakaat Bapak Ibu? 22 totalnya dalam satu hari, sehari semalam itu 22 rakaat. Nah minimal, ini minimal sekali. Dari 22 itu kita kerjakan 10 rakaat. Ini 10 ini yang hukumnya muakkadah, sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun beliau dalam keadaan safar, lagi berjalan, Nabi tak pernah meninggalkan sholat-sholat ini. Sholat sunnah rawatib yang 10. Apa bayar rinciannya yang 10 itu? Kita mulai dari mana? Dari zuhur. 1, 2 rakaat qobliyah zuhur. 2. Berikutnya 2 rakaat ba'diyah zuhur. 4. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib. 6. 2 rakaat ba'diyah isya. 10. 2 rakaat qobliyah subuh. Itu minimal itu. Ini rawatib yang hukumnya muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Syukur-syukur baca nambah 22-nya dikerjakan. Itu ya yang muakkadah. Yang ghairu muakkadah berarti 22 jadi kurang 10 jadi 12. 12 rakaat itu rinciannya 1, 2 rakaat qobliyah zuhur. Uji kamu Pak, ujimu tadi muakkadah, ikalah ghairu muakkadah pula bawaan. Jadi zuhur itu Bapak Ibu aslinya qobliyah zuhur itu 4 rakaat. 4 rakaat. Cuma dari 4 rakaat ini 2 rakaat statusnya muakkadah, 2 rakaat ghairu muakkadah. Mana maksimal Ramadan kita kerjakan 4. Kapan lagi? 2 lagi 2 rakaat ba'diyah zuhur. Nah, ini sama penjelasannya. 2 rakaat ba'diyah zuhur dengan yang tadi. 4 aslinya ba'diyah zuhur. Kemudian 4 rakaat qobliyah asar. Asar itu aslinya kita nak maksimal 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat. Tapi 4 rakaat ini seluruhnya ghairu muakkadah. Tidak ada muakkadah. Ghairu muakkadah. 2, 4 berarti berapa? 8 ya. Sisa 4 rakaat. 2 rakaat lagi qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib enggak kita gawe kan itu. Itu hukumnya ghairu muakkadah, sunnah Nabi SAW. Ngapa di kita kurang terbiasa, bahkan ada yang baru tahu kalau mayang maghrib itu naruh qobliyah. Aliran bakmo jadi Baitur Rahman, bak main qobliyah maghrib. Hoi dasar kau tak terti ini naruh nih. Cuma karena bukan hukumnya bukan muakkadah, ya kadang ditinggalkan orang. Itu ghairu muakkadah, 2 rakaat qobliyah maghrib. Dia bukan aliran baru. 2 rakaat qobliyah maghrib. Tinggal 2. 2-nya ini 2 rakaat qobliyah isya. 12 tambah 10 22. Nah kata guru kami tadi minimal, ini minimal paling sedikit, paling tidak kita kerjakan yang 10. Yang 10 tadi yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW.
Kata guru kami lakukan 17 rakaat salat sunnah. Nah, sisa 7 berarti. 7 ini yang mana? 7 ini 4 rakaat itu salat duha. 4 rakaat salat duha. 3 rakaatnya witir. Nah, itu minimal salat sunnah kita dalam satu hari. Witir. Jadi witir ada bukan di bulan Ramadan baik, ya. Nah, ada terus witir. Yang cuma ada di bulan suci Ramadan, mayang tarawih. Nah, cuma bedanya salat witir di bulan Ramadan afdal dikerjakan berjamaah. Tapi kalau di luar bulan Ramadan afdal lebih utama dikerjakan tidak berjamaah. Itu salat witir. Jadi kerjakan amalan-amalan sunnah bernilai wajib dari segi pahala ketika kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Terus bagaimana dengan amalan yang wajib? Kalau yang sunnah dihitung wajib, yang wajib bagaimana? Kata Nabi SAW, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Kayak aku minum dulu, jerih suara kayak gini. Paro begini. Diajak haji kasir berjalan. Paro begini. Baru balik diajak berjalan. Kayak gini kuah martabak dah deh. Baik. Jadi kalau kita ngerjakan amalan wajib di bulan suci Ramadan, wa man adda fariidatan fihi kana kama adda sab'ina fariidatan fi ma siwa. Ngerjakan satu kefarduan di bulan suci Ramadan itu seolah-olah kita ngerjakan 70 kefarduan. 70 kewajiban. Nilai mayang maghrib kita malam kan ya dihitung sekok lah malam Sabtu kayak gini 70 bahkan pajak dilipat lagi berlipat-lipat lagi. Karunia Allah tak terbatas. 70 kewajiban hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrus sabar. Ini bulan untuk melatih kesabaran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita diajak orang berbala di bulan suci Ramadan, ucapkan kata Nabi, faliyakul inni shaim. Katakan inni shaim, aku sedang puasa. Ada orang nak ngajak berbantah-bantahan, omongkan aku puasa. Kata Imam Rafi'i, ucapan inni shaim ini di dalam hati. Tapi kalau kata Imam Nawawi dilafazkan niat, inni shaim, aku lagi puasa. Apalagi ada yang ngajak ngomongkan orang, ibu-ibu, ada yang ngajak ngomongkan orang, aku puasa. Merenunglah dia tuh, dia omongi baik itu tadi, aku puasa, bercecolah seorang. Kalau berhenti berceco tadi, meletak diadui, payah tuh kalau diadui gini. Orang galak ngomong kan, mentak diadui, berhenti juga dia ngomong seorang. Bulan untuk melatih kesabaran. Wasabru thawabuhul jannah. Dan sabar tuh kata Nabi balasannya surga. Wasyahrul muwasah. Bulan bagi kita untuk melatih kepedulian. Maka kita dilatih lapar agar apa? Paling tidak kita bisa merasakan oh baik ternyata misal orang tak naruh duit, orang miskin, fakir, lapar, melaparnya kita lemah, naruh batas, tahu ada batasnya. Kata guru kami dulu, ngapalah kita nih berpuasa tuh kuat, selain alasan karena itu perintah Allah. Ngapalah diperintahkan tak makan di siang hari bulan Ramadan galak. Kata guru kami, karena ngapa? Tahu ada jam berbukanya. Selapar-lapar kita, dah tahan kan ngapa? Lanak parak maghrib, tahu apa maghrib boleh makan. Jarak mendisuruh puasa, tak jadi makan. Kapan jadilah makan? Ya tak tahu. Pokok tak jadi puasa makan dulu. Kapan berbuka tu tak kerawat. Wow. Tak jelas gawe. No.
berat juga gitu. Nah, kita tahu batasnya. Kapan kita dilarang makan. Nah, kalau orang fakir, orang miskin, dia lapar tuh Bapak Ibu, tak tahu batasnya wak mana. Apa malam kene, apa do rezeki, apa tak naruh. Syahrul Muasa, bulan bagi kita untuk melatih kepedulian. Kerwani, tetanggo, sanak dulur, terlebih lagi anak-anak yatim. Kerwani. Aku sering, hampir tiap tahun kisah ini kau sampaikan dengan ibu-ibu di pengajian. Ini pengalaman pribadi. Jadi aku itu pernah dititipi zakat mal oleh orang Tanjung kan di Sianu. Yo, ini hari terakhir puasa, petang sudah, petang lah nak maghrib. Arti malam kini takbiran kelam rayo. Aku tadi leko ji di TV tadi. Dawi ku iklan malam kelam bertemu juga dengan si anu itu, bertemu dengan mayang rayo juga kan kelam. Leko aku tadi. Pas malamnya aku ni ada keperluan berjalan dekat cuy budak keluar. Kebetulan lewat depan rumah orang tadi. Rumah orang yang nak dinjuk zakat tadi. Aku merogoh kocek kan, kebetulan pula, aku bawa duit tadi. Nah juga mumpung depan mika duit itu aku bawa, yuk kelah, tak usah nunggu kelam. Kalau jam 10 lewat sudah malam, di rumahnya itu masih terang, belum tidur juga. Ketetek masuk, tunjukkan duit itu. Baik itu nerima Bapak Ibu. Sepasang suami istri itu laki bini. Berkacau-kacau matanya, nangis. Lakinya aku lihat ke belakang, hidupkan motor. Bininya itu duduk depan, itu lakinya ke depan. Can ujinya, duit iko, man kami pakai tak apa kami pakai malam kini lah. Oh iya, jadi kok halal itu duit kamu. Can ujinya minta maaf, ujian bukan ngusir. Dan hari lum dalu nih yang ngapa? Anakku belum lah beli baju rayo. Ya Allah, Pak, kelam nak rayo. Aku lama tu pegun jarah kenjukkan kelam. Tak bawa baju rayo. Menelah tua tak bawa baju rayo tu biasa baik. Pak Anto belum biasa baik tak bawa baju rayo tu lah tua gitu. Ada orang ngomong, "Ocap aku ikulah 10 tahun aku tak beli baju raya." Biasa kan, melatua. Oh, cuma budak jangan Bapak Ibu. Nangis dia, budak baju raya galau dia tak ada. Ternyata teko makanan nak di baju raya kelam tu tak naruh. Sesuai meja tu bakso pime juga ucap dah nak raya. Biasa kan ada juada dengan apa? Gelak tadi. Ya Allah, jika jadi keluar dia tadi, beli baju. Keluar dari rumah, balik, aku ngomong budak tadi, tak usahlah berjalan tu, balik. Aku laju tak lama anu itu. Ya Allah, lama aku monong malam itu. Jarah tak kunjuk kan. Raut mukanya tadi Bapak Ibu, ya Allah, syukurnya, terima kasih nih, pecah dapat yang aku ngantarkan yang tadi. Bukan, itu banyak hangat. Tak ada. Nah, itu pelajaran bagi aku dan juga untuk kita galau-galau. Kalau ada orang nitip duit zakat, cepat antar kelah. Diri tak tahu kebutuhan orang wak mana. Aku dulu galak pecah begelut juga. Pernah ada orang ngomong bertanya dengan aku dan ngaji. Can bak mana itu misal kita tak naruh nak fitrah. Jadilah itu do fitrah. Ya aku jawab sesuai dengan hukum fikih. Tapi dalam hati aku bertanya-tanya, kok kenapa? Begitu ayat fitrah tak kesel. Ujiku tadi. Kapu, Bapak Ibu, Bakari. Iya uji diri dan naruh. Ngomong tak kena ada tu. Mentah peci tak naruh. Tak ngomong apa, ngomong dikit. Mula tak naruh. Maka ini syahrul muasa. Bulan bagi kita untuk melatih kepedulian. Jangan sampai kita anak 2-3 beli baju rayo. Jauh lah kita lah ngomong kena rayo. Belum lah puasa. Iya. Bukan pula nak raya ya maksud itu kebutuhan hari-hari kan. Perhatikan, jangan sampai kita ya Allah makan
lauk kau kan muangkan lauk. Ada di antara kita tetangga kita, bahkan barangkali bukan orang lain, sanak dulur kita yang tak pacak tidur gara-gara kelaparan, berdosa sedusun kita, berdosa sedusun. Kalau kita pacak tidur dengan nyenyak dalam keadaan kenyang, ada saudara kita yang tak pacak tidur karena kelaparan, berdosa galo-galo. Ini syahrul puasa, bulan bagi kita untuk melatih kepedulian. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min, kata Nabi. Bulan di mana rezeki orang beriman ditambah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir Bapak Ibu. Jaminan dari Nabi SAW, rezeki orang beriman ditambah oleh Allah di bulan Ramadan. Jadi ragap-ragap ngadu inak puasa itu. Jangan buat lesu. Lesu rungok nak puasa tadi. Ujung kau enggak apa buat lesu lah. Tak ada jangan ngejo kenyo nak puasa buntu dan pencarian saro. No, timbul hilang ragap nak puasa tadi tu. Kaji dulu pikiran, iya benar nak makan kalau makan tu tak jadi urung. Cuma baik kau dulu berpikir, ya Allah kena puasa. Jadi di pikiran kita tu, yuk kaji dulu urusan maju hari tadi. Ikan Ramadan belum tentu tahun depan aku bertemu pulau. Ini kesempatan untuk panen pahala. Nak ibadat. Jadi baik itu dengan Ramadan, di otak dia tu ngaku bulan ibadah. Itu dulu ragap, harus ragap. Dan ragap nak nyambut Ramadan ini, tak main-main ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa farih, gembira, ladas, ragap Bapak Ibu nak ngadui puasa, nak bertemu dengan bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Modal apa? Modal ragap, senang nak bertemu bulan suci Ramadan. Maka kita diajarkan dulu oleh orang-orang tua kita, para ulama salaf kita. Kalau nak masuk bulan suci Ramadan, buat acara tarhib Ramadan. Ada yang ngadakan tabligh akbar, ada yang buat pawai, macam-macam. Semua itu dalam rangka apa? Nunjukkan rasa ladas nak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi nak ragap, bukan kamu telah ragap, begini. Kena gitu, aku ngomong ragap tambah itu. Wah, ragapnya nak puasa. Ibu-ibu lah ragap. Iya harus ragap. Kaji dulu. Ngejokan Pak nak beli baju raya, belum lah puasa. Yakin Bapak Ibu, rezeki orang beriman ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata guru kami dulu, kuncinya itu sebenarnya di kalimat mukmin yang dipakai oleh baginda Nabi SAW. Ini hebatnya Nabi, mukjizat Nabi itu, Bu. Setiap apa yang keluar dari lisan suci baginda Nabi SAW itu bukan sembarang kalimat, kata-katanya itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Tidaklah Nabi itu berbicara kecuali apa yang keluar dari lisan suci beliau itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat yang dipilih oleh Nabi. Wa syahrul yuzadu fi rizqil mu'min. Kata kuncinya kata guru kami di sini, mukmin. Rezeki orang beriman ditambah oleh Allah. Nabi tak ada nyebut rezeki orang Islam. Rezeki orang beriman yang ditambah oleh Allah itu. Makoman kita ngapalah jane tak akor hadis Nabi ini. Uji Nabi rezeki orang beriman ditambah. Kau buntu puasa itu. Nak para raya tambah pening palo. Maka siapa yang salah? Tak mungkin hadis Nabi. Kesalahan itu pasti ada di diri kita. Apakah betul kita ni orang beriman? Mbak hadis ini tak terjadi di aku. Itu renungan Bapak Ibu. Kata Buya Hamka Hidang, nak melihat orang mukmin dengan muslim mudah. Orang Islam dengan orang beriman nak melihatnya mudah Bapak Ibu. Kenapa? Kalau nak melihat orang Islam, lihatlah pas mayang rayo. Nak melihat orang Islam, penuh masjid, tak temuan-muan. Oh, kelapangan. Berapa unit masang tenda, pesan dia aja ulil. Nama yang rayo. Oh, ke jalan-jalan. Teko yang tak puasa,
mayang rayo baju bagus. Yang tak ke masjid tarawih oleh berapa malam depan kali bejas, takbiran pulo yuji kuladas. Terlihat berapa malam di masjid tarawih. Apa rayo waktu tak jadi lagi orang lain megang mic dia nak takbiran. Ladas. Kalau nak melihat orang Islam kata Buya Hamka, lihatlah pas mayang rayo. Tapi kalau nak melihat mukmin, orang beriman, lihatlah pas mayang subuh. Nah, itulah orang beriman. Maka ini tak mungkin yang salah itu hadis Nabi. Salah itu pasti ada di kita. Pantas doaku disebut orang beriman. Di antara alamat tanda orang beriman itu Bapak Ibu, ketika mendengar janji pahala dari Nabi SAW, keutamaan bulan suci Ramadan, memang tergerak di hati itu kepengen. Macam misalnya kaki kita sebutkan pahala menjadi orang berbuka, pahala tadi amalan sunnah diganjar oleh Allah amalan wajib. Jadi orang mukmin itu karakternya, tandanya rindu dengan pahala itu rindu. Maka kelihatan perubahan dia di luar Ramadan dengan di bulan Ramadan. Kelihatan. Yang tadi barangkali berat nak ke masjid, selama Ramadan 5 waktu full tak tinggal, kan rindu. Di luar bulan Ramadan tak ulah-ulah nak baca Quran. Di bulan Ramadan khotam minimal sekali. Apa Ramadan? Ada kerinduan, itu orang beriman. Nah kalau ikut biasa baik. Yang membedakan dia di bulan lain dengan di bulan Ramadan, kurang tuh puasa, ndo makan. Karena itu wajib, udah tuh tak lemak pula, lemak gini orang ngomong mendo puasa. Jadi puasa, tapi ibadahnya yang lain tak naruh bertambah. Yang tadi lesu ke masjid masih lesu. Bukan orang beriman, tak naruh rindu. Ke masjid, diajak ke masjid, dah sama baik mayang di rumah. Bak mano sama. Do nak ke masjid do bae, tak usah bak ngomong sama. Tak bae, cak ngatakannya sama. Apa mayang seorang tu seko nilai. Mayang berjamaah 27. Belum lagi ketika berjamaah di masjid, kalikan 25 kata Nabi. Ngomong sama, dari mana sama? Sudah do nak ke masjid do, kamu tu belum tergerak. Belum dapat hidayah, itu nak ngomong sama. Di mana orang ngomong satu sama dengan 27? Kalau bahasa Arabnya Allah. Lain 81 dengan 27 itu lain. Ada rindu Bapak Ibu. Nah, jadi wajar kalau kemudian rezeki kita mau uji Nabi ditambah, tapi aku tak ditambah, barangkali tak kena gitu ke label orang beriman itu. Maka sebutan Nabi dalam hadis, man shoma Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan imanan, dengan iman, wahtisaban, ikhlas mengharap ridha Allah, rindu dengan pahala tadi rindu. Senang di bulan Ramadan, kesempatan nak ibadah. Nah, maka itu masuk orang beriman. Nah, kalau kita lah model itu, ada kerinduan, yakin rezeki ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memantaskan diri kita. Pantas sudah disebut orang beriman. Kalau janji Nabi tak bakal salah. Nabi melanjutkan, man fattara fihi shaiman. Barang siapa ngenjuk orang pembukuan di bulan suci Ramadan, kana lahu maghfiratan lidzunubi. Janji Nabi Bapak Ibu, yang pertama maghfiratan lidzunubi, diampuni dosa siapa yang ngenjuk pembukuan. Yang kedua, wa itqa raqabatihi minan nar, dibebaskan dari api neraka. Ini kita pinta di malam-malam Ramadan dalam doa-doa kita, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina, minta dijauhkan dari api neraka. Satu, diampuni dosa. Dua, dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Diberikan oleh Allah pahala puasa orang yang diunjuknya pembukuan. Misal aku ngenjuk kaji kasir pembukuan, atau itu balik caknya dia ngantari aku. Haji kasir ngantari aku nak pembukuan, datang martabak misal. Pahala puasa kuari itu dapat oleh beliau.
tanpa ngurangi pahalaku tetap. Oh, ini pintar-pintar lah nyari pahala. Satu, diampuni dosa, dua, dijauhkan dari api neraka, tiga, dapat pahala puasa orang yang dijauh kebukuan. Baik itu dengar Nabi ngomong nih, sahabat berucap, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru shaim. Kami ini bukan tak kepengen aja sahabat dengar pahala yang luar biasa jadi ngenjuk pebukuan, bak mana mandang buntu dan buntu ngejokan diri seorang besar. Nak ngenjuk orang tadi bak mana? Apa dijawab oleh Nabi? Yu'tillahu hadha thawab. Allah akan memberikan pahala ini, pahala yang tiga tadi. Man fattara shaiman ala madhaqqati laban. Meskipun yang diunjukkan itu seteguk susu, puang, tak tahu susu. Seteguk susu, au tamratin, sebutir kurma, au syarbatan min ma'in, seteguk air. Retinya enggak dikit. Yang diunjuk tadi, oh, luar biasa pahala. Enggak sekok kurma. Cuma jangan laju sekok ni. Ngantar kaki. Tetangga. Oh, ngenjukkan kurma sekok. Tepeci yang tak renang diunjuk tadi. Oh, bukan terima kasih. Ngampuk. Bukan tak ada beli kurma sekok. Ya sakingnya tadi. Pintar-pintar lah nyari celah. Cari pahala, peluang pahala. Lihat di Baitur Rahman, cak nyuai lan habis meliai, beli sedus, cuma janganlah cuma meliai galau, meliai galau empat kaki timbul minum aja kedadak berut, hai galau. Lihat apa makanan beli kan yang apa pakpo yang apa, cari, lihat, pokok pintar-pintarlah kita. Kita harus rindu baik pendengar yang baik kan. Maka pastikan diri kita di bulan Ramadan itu walaupun tak baca tiap hari, adalah berapa hari kita ngenjuk ngantari tetangga pebukuan. Uji Nabi ngomong di Abu Dzar Al-Ghifari, kalau memasak tu banyak kuah uji Nabi. Ya kau baca ngantari orang, tak cak daging ngenjuk kuahnya. Malah jung ngenjuk kuah ni. Kuah setua ngenjuk. Harus rindu dengar keutamaan-keutamaan semacam ini. Jam berapa ngebang? 3 dikit lagi. Alhasil Bapak Ibu banyak keutamaan di bulan suci Ramadan ini. InsyaAllah kaki lengkapnya bakal kita bahas kayak di pengajian bulan Ramadan. Terakhir pesan Nabi dalam khutbahnya, fastakthiru fihi min arba' khisal. Perbanyaklah oleh kalian, kata Nabi, 4 perkara di bulan suci Ramadan. 4 ini kita perbanyak. Khaslatani tardawna biha rabbukum. 2 perkara dari 4 tadi bisa membuat Allah ridha dengan kalian. Dan ridha Allah Bapak Ibu sesuatu yang mahal. Di antara alamat husnul khotimah itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara dari 4 itu bisa membuat Allah ridha kepada kalian. Wa khaslatani la ghinal lakum anhuma. 2 perkara lagi, ini perkara yang kalian harapkan, kalian kepengen, tak mungkin tak kepengen. Jadi dari 4 itu ada 2 perkara bisa membuat Allah ridha. 2 perkaranya ya sesuatu yang pasti kita inginkan. Apa yang membuat Allah ridha? Fa ammal khaslatani allatani tardawna biha rabbukum. 2 perkara yang bisa membuat Allah ridha kepada kalian, kata Nabi. Fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Perbanyaklah di bulan suci Ramadan 1 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Perbanyak di bulan Ramadan. Wa tastaghfiruna. Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. 2 perkara ini bisa menjadikan Allah ridha dengan kita. 2 perkara lagi apa? Yang kalian pasti kepengen, tak mungkin tak kepengen, kata Nabi. Wa ammal latani la ghina lakum anhuma fatas'aluna Allah al-jannah. Minta kepada Allah surga. Pasti kepengen kita. Tak usah kan galak ke masjid, preman lagi kepengen masuk surga. Pasti kepengen, kata Nabi. Kamu tak mungkin tak kepengen. Wa ta'udzu nabihi minan nar. Dan berlindunglah kepada Allah dari api neraka. 2 perkara ini. 1 tadi, 4 ini apa? Syahadat. Kedua, istighfar. Yang ketiga, minta surga. Yang keempat, berlindung dari api neraka.
Nah, dibuat zikir. Inilah yang kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Kamu kalau mayang di Masjid Agung, di Palembang, di Masjid Darul Muttaqin, di masjid-masjid besar itu kalau selama bulan Ramadan, baik itu imam salam kanan kiri, ndak lagi wirid yang lain yang ikut langsung dibaca. Di malam-malam tarawih inilah yang dibaca. Apa? Hafalkan, yang mudah hafalkannya. Nah, terapkan kalau baca di masjid ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ada kalau 4 tadi. Baca sudah mayang 3 kali paling tidak. Coba ulangi lagi, baca sama-sama. Hafal kalau mudah ini hafalkannya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Perbanyak itu, terutama menjelang berbuka. Oleh-oleh terakhir ini Bapak Ibu, termasuk amalan yang luar biasa. Kita sering lalai di waktu berbuka, padahal di antara waktu mustajab doa itu ketika berbuka. Perbanyak baca ini yang bakal kami sebutkan ini. Maka ibu-ibu bertekad dari sekarang 10 menit sebelum berbuka, pastikan urusan di dapur lah selesai galau. Ngapa? Fokus nak ngadoi zikir ini. Kita lalai kadang di waktu berbuka, padahal itu waktu yang luar biasa untuk berdoa. Ada satu amalan dari Nabi SAW, penutup ini, disebutkan dalam kitab Jami'ul Ahadith oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau, ma min muslimin, tidaklah ada orang Islam, kata Nabi SAW, yasumu, dia puasa, thumma yakulu inda iftarihi, kemudian dia ucapkan ketika berbuka, kalimat ini, inilah kalimatnya. Ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfir li dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Kayak gitu kirim kayak tunjukan teksnya itu di WA atau di mana. Ulangi lagi. Ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfir li dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Jadi pas nak berbuka baca yang tadi, asyhadu an la ilaha illallah 3 kali, baca ya azim ya azim. Ngulang pula asyhadu an la ilaha illallah, baca ya azim pula. Itu ngamalkannya. Apa janji Nabi? Tidaklah ada orang Islam dia puasa, ketika berbuka dia baca kalimat tadi, dia ucapkan kalimat tadi, maka kata Nabi SAW, illa kharaja min dhunubihi, keluar dari dirinya dosa-dosanya, sehingga jadilah dia kayaumi, sebagaimana hari waladadhu ummuhu, seperti hari dia dilahirkan oleh umatnya, bersih, budak kupeh, tak ada dosa. Siapa yang ngamalkan ini di waktu berbuka di bulan suci Ramadan, luar biasa. Janji Nabi SAW, ngapa? Bakar keluar dosa-dosa dari kita itu, sehingga kita pecah kupek baru lahir. Tak sampai di situ, kata Nabi SAW, dan Nabi berwasiat, allimuha, ajarkan Bapak Ibu kalimat ini perintah Nabi, ajarkan kalimat ini dengan anak cucu kamu. Dikit lagi ya, ajarkan dengan anak cucu kamu. Jangan tak diajarkan. Alimuha kata Nabi. Ajarkan. Maka kita guru-guru kita, anak-anak guru-guru kita, kawan-kawan kita di majelis, anak-anak yang kecil-kecil itu, lah hafal galau ya azim ya azim. Ngamalkan hadis Nabi. Ujian Nabi, ajarkan ini. Kalimat ini jangan tak diajarkan. Ya azim tadi. Kenapa? Fa innaha kalimatun yuhibbuha Allah wa rasuluh. Karena itu adalah kalimat yang dicintai Allah dan Rasul. Berarti siapa yang ngamalkannya bakal dicintai oleh Allah dan Rasul. Dan tak sampai di situ, kata Nabi, wa yuslihu biha amrad dunya wal akhirah. Dengan berkat kalimat tadi, Allah akan perbaiki urusan dunia akhirat. Yang urusan dunia yang berantakan akan diperbaiki oleh Allah. Urusan rumah tangganya, rezekinya diperbaiki oleh Allah. Terlebih lagi urusan akhirat kita. Nah, setelah mendengar janji Nabi ini, tak kena kita tak ada rindu nak ngamalkan. Dosa berguguran,
urusan dunia akhirat diperbaiki oleh Allah. Harus rindu kita ngamalkan ini. Kayak insyaallah kebagikan. Itu baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Bapak Ibu. Terakhir kami minta keikhlasan kita galau-galau insyaallah. Kami hari Kamis berangkat Haji Gidang. Minta doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan segala urusannya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umrah mabrurah. Dan kita berdoa untuk galau-galau mudah-mudahan semuanya segera diizinkan dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wahfazna minadh-dhunubi wal atham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.